Iman kepada dalam kitab Allah. Cara mengenal Allah. Kemuliaan suatu ilmu tergantung pada perkara yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengenal Allah bukan ilmu yang paling mulia. Cara mengenal Allah itu bisa dilakukan melalui pertama ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda keagungan Allah pada alam semesta atau seluruh makhluknya tersirat, dan ayat-ayat syariah, tanda-tanda keagungan Allah pada syariat atau agamanya tersurat. Jadi kalau kauniyah itu yang tersirat atau yang nggak kelihatan atau yang biasa ada di alam. Umpamanya tentang kalau umpamanya kuping manusia itu berbentuk lafaz Allah, nah itu tersirat. Kalau umpamanya syariah itu kayak umpamanya dalam surat, umpamanya dalam contoh-contoh surat yang ada di sini ya. Nah contohnya ini surat Al-Furqan ayat 53 itu tentang sungai di bawah laut. Nah seperti itu merupakan yang merupakan ayat-ayat syariah yang tersurat, tanda-tanda keagungan Allah yang tersurat ada dalam Al-Quran. Itu merupakan syariah, sedangkan kalau kauniyah itu yang tersirat atau yang enggak ada di dalam Al-Quran, tetapi ada bukti-bukti nyatanya di dunia. Contohnya kayak kuping manusia yang berbentuk lafaz Allah, itu merupakan kauniyah, tersirat. Terus mengenal Allah Azza wa Jalla mencakup 4 bagian, yaitu mengenal keberadaan Allah, terus mengenal keesaan rububiyah. Terus ini benar apa enggak rububiyah Allah bacanya. Terus mengenal keesaan uluhiyah Allah, hak Allah untuk diibadahi, dan yang terakhir mengenal nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini cara mengenal Allah, ada 4 bagian. Mengenal keberadaan Allah, mengenal keesaan rububiyah Allah, terus mengenal keesaan uluhiyah Allah, hak Allah untuk diibadahi, dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, adakah di YouTube, nggak usah ya, terus beberapa bukti kebesaran Allah, contohnya di dalam tsunami Aceh ini ada satu masjid yang masih tetap inilah apa masih bisa bertahan di apa ya, di walaupun semuanya itu semua bangunan yang ada di Aceh pas tsunami tahun 2000 berapa itu inilah rata. Nggak tahu deh ini 2 bangunan kok bisa masih bertahan ini. Jadi ini beberapa bukti kebesaran Allah, salah satunya masjid yang tidak terkena tsunami atau tetap kokoh bangun, maksudnya tetap kokoh walaupun di sekitarnya sudah rata dengan tanah karena tsunami. Terus arti iman secara bahasa dan istilah apa? Nah, pengertian iman. Iman secara bahasa yaitu percaya atau yakin, tetapi iman secara syar'i ada 3 unsur, yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Terus aku lanjutkan. Prinsip dasar Islam. Suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Ini sebenarnya materi kelas 7 ya, cuman kita ulangi aja prinsip dasar Islam. Kalau memang tadi itu prinsip pengertian iman itu ada yang berbahasa yaitu percaya atau yakin, tapi menurut istilah syar'i yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Terus ini prinsip dasar Islam. Suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau telah mampu melakukannya," lelaki itu berkata, jadi menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Ini merupakan rukun Islam ya. Nah, terus lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran, yang bertanya, tapi ia pula yang membenarkannya. Nah, kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir,
dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Nah, ini merupakan rukun iman ya. Kalau Muhammad tadi itu rukun Islam, sedangkan yang ini rukun iman. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun enggak tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat. Lelaki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba-lomba menghadirkan bangunan megah yang menjulang tinggi. Ini merupakan ini juga termasuk ini ya, Pak, tanda-tanda zaman akhir, akhir zaman. Salah satunya yang ada di pembangunan Burj Khalifa tuh itu kan dulu kan di Timur Tengah itu merupakan hanya gurun pasir yang gersang gitu. Sekarang Masya Allah itu isinya bangunan semua dari Arab Saudi, terus di Arab Saudi terus contohnya kayak yang yang di Uni Emirat Arab, aku lupa lagi itu Abu Dhabi situ, aku lupa, Dubai. Nah itu Habibi come to Dubai. Nah itu merupakan tanda akhir zaman. Terus aku lanjutkan ya. Nah itu sesungguhnya dia melihatmu, bukan. Tidaklah, tunggu maaf ya tadi ada yang aku. Tunggu ya sabar. Oke, aku lanjutkan. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Dalil Quran tentang kitab Allah. Ini surat An-Nisa ayat 136. Ini kalau dalil Quran tentang kitab Allah ya. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah ini, tunggu, pencet. Inilah merupakan dalil Quran tentang kitab Allah. Terus pengertian iman kepada Allah. Iman kepada kitab Allah adalah percaya dengan
sepenuh hati bahwa Allah mewahyukan kitab Allah kepada para nabi atau Rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman ketiga. Jadi rukun iman pertama itu iman kepada Allah, rukun kedua iman kepada malaikat, malaikat, yang ketiga rukun iman kepada kitab, yang keempat itu rukun iman kepada nabi atau dan rasul, yang kelima rukun iman kepada hari akhir, yang keenam rukun iman kepada qada dan qadar. Oke, aku lanjutkan. Contoh penerapan iman kepada Allah yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan larangannya. Yaitu yang pertama, menjalankan sholat, amalan pertama yang dihisap. Terus yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat bersedekah, dan sebagainya. Yang kelima, ini rukun iman ya. Yang kelima itu berarti menunaikan ibadah haji bila mampu. Nah itu. Terus macam-macam kitab Allah. Nah, suhuf itu merupakan lembaran, sedangkan pemain kitab kumpulan suhuf yang dibukukan. Jadi kitab itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, jadi suhuf itu lembaran, sedangkan kitab itu kumpulan suhuf yang dibukukan. Jadi dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, ini catatan penting yang harus diingat karena pasti keluar. Oke, aku lanjutkan ya. Catatan penting yang harus diingat. Yang pertama ada Taurat. Taurat itu Nabi Muhammad, kok Nabi Muhammad lagi. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam untuk Bani Israel. Terus tahunnya yaitu abad ke-12 sebelum Masehi. Tempatnya itu ada di Bukit Tursina, Lembah Tua, dan Gunung Sinai. Atau Gunung Sinai Mesir. Singkatnya Gunung Sinai aja lah, Gunung Sinai Mesir. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Terus isinya yaitu akidah dan hukum syariat atau
Tunggu maaf, detain komandan. Apa sih nih bacanya? Ya, aku chatan sama anak bendahara. Anak bendahara ngebahas tentang sesuatu. Jadi dua perintah lah, 8 larangan itulah singkatnya. Isi dari Taurat. Terus bahasanya itu Ibrani, dalilnya Quran surat Al-Isra ayat 7, ayat 2. Nah, itu merupakan dalil eh, surat Taurat. Kok surat Taurat lagi kitab Taurat. Terus Zabur yaitu nabi yang diturunkan yaitu Daud untuk Bani Israel sama nih kayak Nabi Musa. Terus eh, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Tempatnya di Yerusalem atau Palestina. Aku jadi ingat tuh. Awalnya anak Rabanci ada yang bilang Yerusalem itu Israel. Astagfirullah. Siapa ya itu yang ngomong Israel? Rafa bukan Oh, sih? gue itu. Ya, Oh kamu sih, yang Ki. bilang apa? Saya kenalnya Israel, bukan Palestina. Astagfirullah. Terus aku lanjutkan ya. Yaitu isi Zabur itu yaitu puji-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Bahasanya itu Kipti, kalau Mame Taurat itu Ibrani, kalau Mame Zabur itu Kipti. Quran surat Al-Isra ayat 55. Injil. Jangan menganggap Injil itu Alkitab ya sebenarnya ya. Ya itu sih. Injil yaitu Nabi Isa alaihissalam untuk kaum Nabi Isa. Tahunnya yaitu pada 1 Masehi, tempatnya yaitu Yerusalem, Palestina. Isinya ajaran untuk zuhud atau sederhana. Terus yaitu bahasa yang digunakan yaitu Suryani. Quran surat Al-Maidah yaitu dalilnya di Quran surat Al-Maidah ayat 46. Terus Al-Quran yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat Islam. Nah, terus diturunkan pada abad ke-6 Masehi, tempatnya di Mekah dan Madinah, karena itu kan apa ya, bertahap gitu diturunkannya. Nah, isinya itu akidah, hukum syariat, dan muamalah. Bahasanya itu Arab, terus dalilnya Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih, kalau Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, tahunnya abad ke-12 sebelum Masehi, tempatnya di Bukit Gunung Sinai Mesir atau di Tursina, terus Bukit Tursina, terus Bukit Lembawa Tua atau Gunung Sinai Mesir. Isinya tentang akidah dan hukum syariat, the Ten Commandments atau 2 perintah dan 8 larangan. Nggak ada, udah nggak ada. Oke, aku lanjutkan ya. Terus Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani, dalilnya ada di surat Quran Al-Isra ayat 2. Terus Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, kepada kaum Bani Israel, sama nih kayak Taurat. Terus tahunnya ke abad ke-10 sebelum Masehi, tempatnya di Yerusalem, Palestina. Isinya pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Bahasa yaitu Kipti, dalilnya Quran surat Al-Isra ayat 55. Terus Injil. Nabinya Isa alaihissalam untuk kaum Nabi Isa. Tahunnya yaitu 1 Masehi, jadi 12, 10, 1, 6 gitu aja. Terus tempatnya Yerusalem, Palestina. Isinya ajaran untuk zuhud atau hidup sederhana. Terus bahasa Suryani, Quran surat Al-Maidah ayat 46 itu dalilnya. Sedangkan Al-Quran, semoga ini yang paling diingat ya. Soalnya ini kan juga sebagai kitab kitab kita lah. Terus Muhammad SAW itu Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia itu diturunkan kepada Nabi Muhammad singkatnya. Terus tahunnya abad ke-6 Masehi, tempatnya di Mekah dan Madinah, isinya akidah, hukum syariat dan muamalah, bahasa Arab, dalil Quran surat Al-Hijr ayat 9. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini dalil Quran surat tentang Al-Quran. Selain tadi surat Al-Hijr ayat berapa tadi? Al-Hijr ayat 9. Dalil Quran tentang surat Al-Quran ada juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kan tunggu. Alif lam mim
Zalikal kitabul la raiba fi. Zalikal kitabul la raiba fi. Artinya ya raiba fi. Zalikal kitabul la raiba fi wa hudal lil muttaqin. Nah, itu. Artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi selain surat Al-Hijr ayat 2 kalau nggak salah, ya Al-Hijr ayat 9, ada juga nih dalil tentang Al-Qur'an di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kan zalikal kitabul la raiba fi. Zalikal kitabul la raiba fi wa hudal lil muttaqin. Sebenarnya kalau memang mau diterusin juga boleh sih. Zalikal kitabul la raiba fi wa hudal lil muttaqin. Cuman karena ini ada ini juga ini apa ya? Aku lupa lagi tandanya apa yang buat berhenti dulu lah, berhenti. Jadi kalau memang ada 2 gitu yang paling terakhir itu buat berhenti. Aku lupa lagi tandanya apa namanya. Oke, mana ya? Nah, ini. Nah, tafsir ringkas Kementerian Agama RI. Isyarat yang Allah gunakan dalam ayat ini bermakna kitab yang agung ini Al-Quran yang merupakan kitab yang hakiki, yang isi kandungannya mencakup segala hal bahkan yang belum pernah ada dalam kandungan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Kan isinya itu kan kalau memang Taurat itu kan akidah dan hukum syariat, Ten Commandments, maksudnya itu 2 perintah dan 8 larangan. Kalau memang Zabur itu pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, dan nasihat. Dan hikmah juga kalau mama Injil itu ajaran untuk zuhud atau sederhana. Sedangkan kalau Al-Quran ini akidah, hukum syariat, dan muamalah. Itu yang belum dimiliki atau yang belum ada di kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kenapa ini enggak? Oke, aku lanjutkan. Nah, terus tidak ada keraguan sedikit pun dalam kebenarannya. Isi kandungannya yang berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dari kesesatan kepada kebenaran. Nah, terus Al-Quran in my heart. Jadi di Al-Quran itu ada 300 juz, kalau 300 lagi 30 juz, 114 surah. Ingat aja surat An-Nas. An-Nas itu kan surat ke-14, 114. Tapi surat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan surat An-Nas, tapi surat Al-Maidah ayat 1. Nah, itu merupakan ayat terakhir atau surat terakhir yang diturunkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Jadi surat Al-Maidah ayat 1. Jadi bukan menang-menang Anas itu surat ke-114 itu berarti Anas surat terakhir ya, bukan. Tapi ayat terakhir yang diturunkan itu surat Al-Maidah ayat 1. Koreksinya. Nah, aku agak-agak lupa. Terus ayat itu ada 223:6. Kalau aku ingatnya 6, berarti 2 kali 3 sama dengan 6 gitu aja sih. 6 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 gitu. Atau 6.236 ayat. 6236. Terus Makiyah itu berarti diturunkan di Mekah, sedangkan kalau Madaniyah itu diturunkan di Madinah. Terus ini beberapa bukti kebenaran Al-Quran. Nah, ini sungai di bawah laut ada di surat Al-Furqan ayat 25, surat Al-Furqan ayat 53. Kalau mama tadi itu surat Al-Furqan ayat 63 itu tentang rendah hati, sedangkan kalau mama ini merupakan tentang sungai di bawah laut ayat 53. Dan dialah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Nah, ini merupakan sungai di bawah laut. Terus ini beberapa bukti yaitu surat Ar-Rahman ayat 55, ayat 19 sampai 21. Dia membiarkan 2 laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu apa yang mana yang kau dustakan. Dan ini merupakan surat arti dari surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 21. Beberapa bukti kebenaran Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya atau orbit. Nah, ini yang menjelaskan kalau memang sebelum teknologi ditemukan sudah ada yang menjelaskan tentang tata surya, yaitu Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Nah, itu. Terus beberapa bukti yang lain yaitu ada di surat Ar-Rum ayat 48 sampai 49. Allah dialah mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit
menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya dikehendaki, tiba-tiba mereka menjadi gembira, dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka benar-benar telah berputus asa. Ini juga merupakan bukti kebenaran Al-Quran. Jadinya sebelum penelitian-penelitian atau sains-sains itu membuktikan, kayak contoh nih, sungai dalam sungai di bawah laut ada di surat Al-Furqan ayat 53, terus surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 21 tentang dua laut yang ini nggak bisa disatukan, ini laut Pasifik, terus ini laut aku lupa. Terus ini Al-Anbiya ayat 33 tentang tata surya dan Ar-Rum ayat 48 dan 4 sampai 49 yang menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Jadi sebelum dijelaskan secara dijelaskan tentang ininya dijelaskan tentang bagaimana terjadi hujan secara sains itu di Al-Quran sudah dijelaskan, dan banyak dari peneliti-peneliti atau profesor-profesor yang meneliti tentang tata surya, terus tentang hukum-hukum sains yang sudah ada di Al-Quran itu banyak yang dari mereka itu yang mu'alaf, karena mereka ternyata yakin bahwa pemahaman Al-Quran itu sebelum hukum sains-sains seperti itu ditemukan, Al-Quran sudah membuktikannya. Allah sudah membuktikannya melalui Al-Quran. Tadi itu kalau sungai di bawah laut ada di Al-Furqan ayat 53, terus Ar-Rahman ayat 19 tentang tentang dua laut yang nggak bisa menyatu, terus tentang tata surya ada di Al-Anbiya ayat 33, dan Ar-Rum ayat 8 dan 49 itu tentang hujan, proses terjadinya hujan. Terus hadis keutamaan Al-Quran. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran. Ini hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Aku malah ngomong nasab, jangan deh. Terus aku lanjutkan terus hadis keutamaan Al-Quran yaitu ditemani malaikat mulia. Dari kisah Aisyah, Rasulullah bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia berusaha payah mempelajarinya, maka baginya berpahala 2 kali lipat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, Nasai, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Jadi singkatnya, jadinya orang-orang yang membaca Al-Quran itu pasti berada bersama malaikat pencatat, malaikat rokib yang mencatat kebaikan. Nah, malaikat rokib itu kalau melihat orang yang udah fasih atau yang udah lancar membaca Al-Quran akan dicatat. Dan orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran sedangkan ia sedang berusaha payah untuk mempelajarinya, maka malaikat rokib akan mencatatnya 2 kali lipat pahalanya. Kan maksudnya gitu, beda lah. Kalau orang yang udah lancar mungkin bisa baca 10 halaman cuman 10 menit atau berapa menit, sedangkan kalau orang yang terbata-bata baca 5 halaman mungkin butuh 10 menit juga. Maka dari itu di 2 kali lipat gandakan yang masih terbata-bata dengan tujuan untuk mempelajari Al-Quran gitu ya. Terus amalan yang dipuji Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak diperbolehkan hasad iri hati kecuali terhadap 2 orang, yaitu orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkan pada malam dan siang hari. Jadi orang yang orang yang menghafal Al-Quran terus sama orang yang dermawan, yang dikaruniai harta oleh Allah, terus menginfakkan hartanya terus, itu boleh kita iri gitu. Irinya itu dengan tujuan supaya kita bisa lebih baik gitu. Maksudnya kita tahu mana yang baik dan yang enggak. Intinya iri hatinya itu supaya orang yang maksudnya dalam kita iri itu supaya kita juga bisa melakukan kebaikan yang sama dengan dirinya. Walaupun memang nggak bisa sama persis, tapi kita bisa melakukan hal yang baik lah.
seperti bersedekah atau membaca Al-Quran dengan lancar dan menghafalnya. Terus diangkat derajatnya oleh Allah. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Allah Rasulullah Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, Al-Quran. Dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Ya, jadi orang yang membaca Al-Quran itu derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Terus mukmin yang membaca Al-Quran seperti jeruk manis yang baunya harum dan menyenangkan orang lain. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk manis yang baunya harum dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, tidak berbau harum tapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga, baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang yang munafik dan tidak membaca Al-Quran seumpamanya itu atau umpamanya seperti buah pare, tidak berbau harum dan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Siapa di sini yang suka makan pare? Ini mujizat Al-Quran ya. Jadi orang yang buta juga bisa membaca Al-Quran. Cuman nggak tahu kenapa kok ngakak anak 8 itu pada ngakak ya pas soalnya kayaknya itu sound paling ini deh kalau di Arab itu kayaknya paling sound yang kayak kisah-kisah Islam gitu. Kalau kalian dulu sering pas habis subuh nonton TV, kan ada tuh di TV apa ya, di Trans TV kalau nggak salah, kayak kisah-kisah Islam gitu kan, soundnya kan ya gitulah. Nah terus kita lanjut ya, satu huruf diganjar 10 kebaikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah kebaikan. Dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Terus syafaat di hari kiamat. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ialah Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat. Syafaat itu kayak petunjuk lah bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim 804. Nomor 804. Terus saksi di akhirat. Al-Quran itu bisa menjadi sebagai hujah yang membelamu atau sebaliknya jadi hujah yang membantahmu. Jadi pembela, atau kalau kita membaca Al-Quran, kita memegang Al-Quran tapi nggak cuma dibaca, nggak dipakai dibaca atau cuma disimpan gitu. Maka Al-Quran itu bisa bersaksi kepada Allah bahwa kita itu tidak membacanya, dan bisa aja kita masuk neraka karena saksi dari Al-Quran di akhirat. Terus menjadi keluarga Allah dan orang-orang istimewa di sisinya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang istimewanya. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, Hakim, dan Ahmad. Terus mendapat mahkota kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkan kelak di hari kiamat, dikenakan mahkota dari cahaya yang bersinar kemilauannya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya 2 pakaian kebesaran yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Maka kedua orang tuanya bertanya, mengapa kami diberikan pakaian kemuliaan seperti ini? Dijawab, karena anak kalian berdua belajar dan menghafal Al-Quran. Mustadrak, nggak tahu sih baca gimana. Mustadrak Al-Hakim 1568. Dihasankan Al-Albani dalam As-Sohihah nomor 2914. Nah, terus ini fungsi Al-Quran. Al-Huda yaitu sebagai petunjuk obat. Al-Huda sebagai petunjuk pedoman untuk seluruh umat. Terus Al-Furqan pemisah. Terus pembeda antara hak baik atau batil atau buruk. Terus Asy-Syifa yaitu sebagai obat.
penyembuh segala macam penyakit hati maupun fisik. Terus al-mau'idah itu nasihat sebagai hikmah pelajaran kehidupan. Contoh permasalahan hidup yang sudah dijawab Al-Quran. Kenapa ada orang yang banyak kelebihan tetapi hidupnya tidak berkualitas? Sudah dijawab Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Orang yang tidak berkualitas dalam hidupnya adalah orang yang tidak berkualitas hubungannya dengan orang tua. Syukurnya manusia itu tidak akan diterima Allah sampai dia syukur dahulu kepada orang tuanya. Jika kita sudah merapikan hubungan kita dengan orang tua, maka Allah akan merapikan kualitas hidup kita. Kalau kita syukur nikmat ditambah, kalau kufur azab, Allah sangat pedih. Jadi kalau memang kita syukur nikmat ditambah, kalau kufur azab, Allah sangat pedih. Gimana sih? Kalau kita coba ya kita lanjutkan dulu. Kualitas tidak ditentukan dari kepintaran S1, S2 kita, tapi ditentukan dari kerapihan hubungan dengan orang tua. Ada 2 dosa yang akan disegerakan pembalasan di dunia, yaitu yang pertama berbuat zolim kepada orang lain, yang kedua durhaka kepada orang tua. Itu 2 yang disegerakan pembahasannya di dunia. Jadi berbuat zolim kepada orang lain dan durhaka kepada orang tua. Jadi kalau memang kita nonton azab, tahu kan azab di movie yang di hadapanmu ya Allah. Nah itu kalau menurutku sesungguhnya film azab itu kita apa ya, sebagai kalau mama kita berpikir positif ya, kita jangan mikir kalau mama azab itu tiba-tiba kayak mama itu diazab terus panas. Nah itu kita bisa mikir kalau mama azab itu memiliki film azab, sinetron azab itu kita bisa kalau mama kita berpikir secara positif itu sebagai apa ya, supaya kita sadar pada diri kita sendiri kalau mamanya itu merupakan balasan Allah kepada kita kalau memang kita melakukan keburukan gitu. Jadi itu sebagai tambahan kita untuk supaya ingat selalu kepada Allah. Jadi dengan film azab itu mungkin itu pemikiran pertamanya. Tetapi karena azab itu sudah dibikin banyak versi, maka dari itu jadi meme. Sesungguhnya manusia takkan ya pokoknya gitulah. Jadi itu 2 dosa yang disegerakan pembalasannya di dunia, yaitu berbuat zalim kepada orang lain dan durhaka kepada orang tua itu. Dan dengan dalil Al-Quran yang kenapa hidup orang tidak berkualitas itu ada di surat Al-Luqman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Terus hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui berapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk